Pernahkah kamu merasa sebuah kejadian buruk menimpamu dan kamu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Terkadang, apa yang terlihat buruk di mata manusia menyimpan rencana besar yang tak terbayangkan. Bahkan seorang nabi besar yang bisa berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam, pernah diuji untuk memahami rahasia ini. Inilah kisah perjalanan Nabi Musa mencari seorang hamba yang memiliki ilmu yang tak dimilikinya. Kisah tentang kesabaran, misteri takdir, dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di hadapan Bani Israel menyampaikan sebuah khutbah. Seseorang dari kerumunan bertanya kepadanya, "Wahai Musa, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini?" Sebagai Rasul yang menerima Taurat dan mujizat besar, Nabi Musa menjawab dengan jujur sesuai apa yang ia ketahui saat itu. "Aku." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Musa dengan lembut. Allah mewahyukan kepadanya bahwa di pertemuan dua lautan, Majma'ul Bahrain, ada seorang hambanya yang diberikan ilmu laduni yang tidak dimiliki Musa. Mendengar hal itu, bukannya sombong, hati Nabi Musa justru bergejolak karena haus akan ilmu. Ia bertekad untuk mencari hamba tersebut, tak peduli seberapa jauh perjalanannya. Ditemani oleh murid setianya, Yusyah bin Nun, Nabi Musa memulai perjalanan panjang. Mereka membawa seekor ikan asin di dalam keranjang sebagai bekal, yang juga menjadi tanda. Allah berfirman, "Di mana ikan itu menghilang dan hidup kembali, disitulah hamba itu berada." Setelah berjalan sangat jauh dan kelelahan, mereka beristirahat di dekat sebuah batu karang. Tanpa disadari oleh Musa yang sedang tertidur, ikan di dalam keranjang itu hidup kembali, melompat, dan berenang ke laut lepas meninggalkan jejak air yang aneh. Ketika mereka terbangun dan melanjutkan perjalanan, mereka mulai merasa lapar. Nabi Musa meminta bekal makanannya. Barulah saat itu Yusyah teringat dan berkata, "Tahukah engkau, ketika kita bersandar di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan." Wajah Nabi Musa berseri. "Itulah tempat yang kita cari," serunya. Mereka pun bergegas memutar balik dan menelusuri jejak mereka kembali ke batu karang tersebut. Dan di sanalah mereka melihat seorang pria duduk di atas kulit binatang dan di belakangnya tampak tumbuhan hijau. Dialah Nabi Khidir. Nabi Musa mendekat dan mengucapkan salam. Ia menyampaikan niatnya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu?" Namun, Khidir menatap Musa dan berkata dengan tatapan yang dalam, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau belum ketahui hakikatnya?" Nabi Musa berjanji, "Insya Allah, engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentang perintahmu." Khidir pun memberikan satu syarat mutlak. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Perjanjian disepakati. Perjalanan penuh teka-teki pun dimulai. Mereka tiba di tepi laut dan menumpang sebuah perahu milik nelayan-nelayan miskin. Karena mengenali kebaikan Khidir, para nelayan itu membiarkan mereka naik tanpa meminta bayaran. Namun, di tengah perjalanan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, Khidir mengambil kapak dan melubangi papan dasar perahu tersebut hingga rusak. Nabi Musa terbelalak. Insting keadilannya memberontak. "Mengapa engkau melubangi perahu ini? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah melakukan kesalahan besar," protes Musa. Khidir menoleh dengan tenang. "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Nabi Musa tersentak. Ia teringat janjinya. "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, mohon Musa." Khidir pun memaafkannya dan ujian pertama berlalu. Mereka melanjutkan perjalanan dan turun di sebuah daratan. Mereka melewati sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Tanpa disangka-sangka, Khidir mendekati salah satu anak laki-laki itu dan menimbuhnya.
Kali ini, Nabi Musa benar-benar tidak bisa menahan diri melihat jiwa yang suci dan tidak berdosa melayang di depan mata. Musa berseru keras, "Mengapa engkau menimbuh jiwa yang bersih, padahal dia tidak menimbuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Sekali lagi, dengan ketenangan yang menembus amarah Musa, Khidir berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Musa tertunduk malu. Emosi telah menguasainya. Ia menyadari kesalahannya yang kedua dan berkata, "Jika aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau izinkan aku menyertaimu lagi. Engkau sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Kemudian berjalanlah mereka hingga tiba di sebuah penduduk negeri. Mereka sangat lelah dan lapar. Mereka meminta makanan kepada penduduk setempat, namun tak satu pun dari warga pelit itu mau menjamu mereka. Saat menyusuri kota itu, mereka melihat sebuah tembok tua yang sudah miring dan hampir roboh. Khidir tiba-tiba berhenti. Ia membangun kembali dan menegakkan tembok itu dengan tangannya sendiri, tanpa meminta imbalan apa-apa kepada penduduk kota yang kikir tersebut. Melihat hal ini, Nabi Musa merasa heran. "Jika engkau mau, niscaya engkau bisa meminta upah atas pekerjaanmu memperbaiki tembok itu," ucap Musa. Mendengar hal itu, Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Namun sebelum kita berpisah, aku akan menjelaskan kepadamu hikmah di balik perbuatan-perbuatanku yang membuatmu tidak dapat sabar." Nabi Musa mendengarkan dengan penuh seksama. Tabir takdir akan segera disingkap. Adapun perahu itu, milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang kondisinya bagus dan utuh. Dengan melubanginya sedikit, perahu itu terlihat cacat, dan raja itu tidak akan mengambilnya. Nelayan itu masih bisa memperbaikinya dan mencari nafkah. Adapun anak muda itu, kedua orang tuanya adalah mukmin yang soleh. Namun Allah mengetahui bahwa jika anak ini dewasa, ia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran karena rasa cinta mereka kepadanya. Kami menghendaki agar Tuhan mereka menggantinya dengan anak yang lebih baik kesuciannya dan lebih sayang kepada orang tuanya. Dan adapun tembok itu, di bawahnya terdapat harta simpanan milik dua anak yatim di kota itu. Ayah mereka dahulu adalah orang yang soleh. Tuhanmu menghendaki agar mereka mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jika tembok itu roboh sekarang, penduduk kota yang kikir ini pasti akan menjarah harta anak-anak yatim itu. Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Itulah makna hikmah dari perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Nabi Musa terdiam. Terjawab sudah semua teka-teki itu. Ia menyadari betapa terbatasnya ilmu manusia, bahkan seorang nabi sekalipun, dibandingkan dengan ilmu dan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi. Pesannya begitu jelas untuk kita semua. Apa yang kita anggap sebagai musibah, bisa jadi adalah penyelamat kita dari kehancuran yang lebih besar. Apa yang kita tangisi sebagai kehilangan, bisa jadi adalah cara Allah melindungi kita dan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan kebaikan yang tidak diapresiasi selalu memiliki makna dan balasan tersendiri di mata Allah demi kebaikan orang-orang yang soleh. Tugas kita sebagai manusia hanyalah bersabar, berprasangka baik pada takdirnya, dan terus belajar bahwa di balik setiap kejadian ada tangan tak terlihat yang sedang merajut kebaikan untuk kita. Semoga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini memberikan ketenangan bagi hati kita yang sedang diuji.